Kira-kira selama ini Anda sudah habis berapa juta untuk program diet? Berapa juta untuk suplemen? Berapa juta untuk personal trainer? Dan apakah manfaatnya sudah Anda rasakan? Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Saya akan mencoba memberikan edukasi terkait diet dan olahraga. Gratis. Cuma buat yang butuh-butuh aja. Kenapa? Karena menurut saya informasi ini adalah hak semua orang. Mau beli program atau suplemen apapun, terserah. Kalau ada keluhan, tinggal ke dokter. Tapi sebelum Anda berbelanja program atau suplemen tertentu, Anda harus pahami dua inti ini untuk diet dan olahraga. Jadi ketika Anda memilih sebuah program diet dan olahraga, ada dua komponen yang paling penting. Nomor satu adalah progres, dan nomor dua adalah bisakah Anda pertahankan. Kalau ada progres tapi tidak bisa dipertahankan, ya lama-lama jadi nol. Kalau misalnya Anda bisa pertahankan tapi tidak ada progres, ya berarti nol telur bebek. Sama aja. Yang pertama dulu, kenapa harus ada progres? Karena kita harus mengukur berapa banyak massa otot yang kita dapatkan, berapa banyak lemak yang berkurang. Bukan hanya dari berat badan saja. Kalau Anda patokannya hanya berat badan dan itu harus turun, ya itu sudah pasti salah. Kenapa kok seperti itu? Karena bertambahnya otot, berkurangnya lemak, dan perubahan berat badan itu adalah tiga pengukur yang saling berkesinambungan. Kalau otot Anda bertambah, berat badannya ya naik dulu. Ketika ototnya bertambah dan pola makannya sudah benar, lama-lama lemak akan turun. Ketika lemaknya turun, berat badannya perlahan-lahan akan turun. Ketika ini terjadi dengan harmonis, yang berubah itu bukan hanya berat badan Anda, tapi juga perasaan Anda saat Anda melihat diri Anda di depan cermin, dan juga body composition. Kalau bertambahnya otot, taunya dari mana? Kita itu bisa tahu otot itu bertambah ketika performa saat angkat badan meningkat. Inilah yang dinamakan progressive overload. Entah bebannya yang nambah atau repetisinya yang nambah. Tapi itu pun harus diingat, repetisi tidak boleh terlalu banyak. Saya pribadi mengajarkan maksimal 8 per set. Dan set yang dilakukan per olahraga 2-3. Intinya adalah kalau dilakukan dengan rutin, sebenarnya bare minimum untuk Anda melakukan olahraga angkat beban itu seharusnya tidak lebih dari 1 jam. Berarti apa saya nggak usah lari, dok? Nah, lari itu bagus. Angkat beban melatih otot skeletal, otot yang ada di sini. Lari melatih otot jantung terutama. Jadi jangan Anda paksa lari harus bisa menguruskan badan, menurunkan berat badan Anda. Berat badan memang bisa turun dengan lari terus-menerus setiap hari berulang-ulang. Tapi kalau tidak diimbangi dengan angkat beban, ya massa otot Anda terkikis. Nah, tentunya kegiatan olahraga yang sudah Anda lakukan itu akan berjalan dengan optimal apabila Anda tahu caranya hitung kalori. Setiap kali ada orang datang ke saya, kemudian dia bilang, dokter saya sudah diet, tapi nggak kurus-kurus. Saya tinggal tanya, jatah kalori hariannya berapa? Kalau jawabannya adalah saya tidak hitung kalori, dokter, 100% itu sudah salah. Oke, karena BMR tiap orang beda-beda. Orang gemuk, kurus, laki, perempuan, hitungan BMR-nya bisa berbeda-beda. Dan ketika BMR-nya berbeda, jatah kalori hariannya pasti relatif berbeda-beda. Belum lagi kalau misalnya si A itu supir truk, si B pekerja kantoran, jatah kalori hariannya pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada satu diet paling cocok untuk semua orang. Atau satu jenis olahraga paling cocok untuk semua orang. Itu tidak ada. Berbeda orang, berbeda gender, berbeda pekerjaan, programnya pasti berbeda-beda. Sudah banyak studi yang melaporkan bahwa membangun otot tidak harus kalori surplus. Bisa dilakukan dengan kalori maintenance maupun kalori defisit. Ada sebuah studi yang melaporkan bahwa pada pasien-pasien yang sudah menjalani bariatric surgery atau operasi potong lambung ya, itu mereka masih bisa membangun otot. Apakah optimal? Tentu tidak lebih optimal daripada yang melakukannya dengan kalori maintenance. Apakah berarti
saya harus kalori surplus? Tidak, karena jumlah kalori tidak kemudian berbanding lurus dengan bertambahnya otot. Otot Anda akan naik, bertambah jumlahnya, bertambah masanya ketika Anda memenuhi target protein harian dan juga melakukan olahraga dengan benar agar tercapai stimulus hipertrofi yang adekuat. Dan tentunya jangan lupa, harus ada rest day. Kalau Anda adalah orang biasa yang bukan mau berkompetisi, rest day itu penting. Kalau Anda paham dengan yang Anda jelaskan, Anda sudah bisa seleksi sendiri. Misalnya, pakai obat saja lalu kurus. Anda sudah bisa memikirkan, masa ototnya dari mana berarti? Efek samping obatnya apa? Itu. Kemudian contoh lain, senam setiap hari pasti kurus. Kembali lagi, masa ototnya gimana? Rest day-nya kapan? Kemudian yang paling sering adalah diet ketat supaya kurus. Biasanya itu dilakukan intermittent fasting dan window makannya dikecilin gitu. Kalau Anda sudah ahli, sudah mengetahui pola makan atau pola metabolisme tubuh Anda sendiri, dan Anda confident, saya mau tidak makan 3 hari, silahkan. Tapi kalau Anda baru intro, baru memulai, hindari puasa-puasa yang berlebih. Anda justru butuh kalori maintenance untuk olahraganya optimal. Olahraganya optimal dulu, baru kemudian belajar kalori defisit. Kalori defisit bisa dilakukan dengan maupun tanpa intermittent fasting. Dan yang terakhir, angkat beban terlalu berat atau yang biasa disebut ego lifting, itu juga berbahaya. Anda perlu memikirkan, kalau sendi saya rusak, itu keluar uang berapa untuk memperbaiki. Jika Anda sakit dan Anda ke dokter, kemudian dokternya bilang, diet ya, olahraga ya, Anda itu punya hak untuk tanya, dietnya gimana dok? Olahraganya gimana dok? Gitu. Apapun yang disampaikan dokternya, Anda punya pilihan untuk mengikuti. Kemudian kembali ke awal, Anda bisa progres atau tidak? Anda bisa pertahankan atau tidak? Bilang satu aja, Anda berhak reevaluasi. Bener nggak dietnya kayak gini? Bener nggak olahraganya kayak gini? Cocok nggak saya diet kayak gini? Cocok nggak saya olahraga kayak gini? Disesuaikan lagi dengan kegiatan Anda sehari-hari. Kalau misalnya Anda belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih.